Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Kita pernah berbicara dulu bahwa segala perkara yang berkaitan dengan agama, segala perkara yang berkaitan dengan syariat, segala perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, mesti berasaskan kepada wahyu. Dan wahyu yang kita maksudkan adalah kalamullah, firman Allah, yaitu Al-Quran. Dan untuk kita memahami Al-Quran, kita memerlukan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang kita kenal sebagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari apa yang kita kenal sebagai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita membaca satu ayat Al-Quran, apabila kita menjumpai satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebelum kita membuat kesimpulan berkaitan dengan hadis tersebut, banyak perkara yang mesti kita perhatikan. Karena tidak semua apa yang zahir terucap dan difahami oleh kita, itulah satu hukum hakam atau satu syariat yang betul di dalam agama. Ini karena ketika kita membahas tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang-kurangnya ada dua perkara yang mesti kita perhatikan. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun di sini kita tulis ia sebagai hadis. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran dan ketika kita berbicara tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sekurang-kurangnya ada dua perkara yang mesti kita perhatikan. Ini Al-Quran, dan yang ini adalah Al-Hadis. Yang kedua, yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah berkaitan dengan kesahihan. Pertama berkaitan dengan kesahihan. Tentunya, ketika isunya berkaitan dengan Al-Quran, alhamdulillah, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dihafal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bacakan dan ajarkan kepada para sahabat. Banyak di antara para sahabat yang hafal Al-Quran, dan hafalan ini diwariskan generasi ke generasi sehingga masa kita banyak kita jumpai di dalam umat Islam orang-orang yang hafal Al-Quran. Sama ada hafal keseluruhan Al-Quran ataupun hafal sebahagian dari Al-Quran. Maka berkaitan dengan kesahihan Al-Quran, tiada sedikit pun keraguan pada kita bahwa apa yang ada di dalam mushaf ini, apa yang ada di dalam mushaf Al-Quran ini, semuanya adalah sahih, semuanya adalah sabit. Yang dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran selain sampai kepada kita melalui hafalan, ianya juga sampai kepada kita melalui tulisan. Al-Quran telah sempurna ditulis pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dihimpunkan menjadi satu buku pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian ditulis dengan satu metode penulisan dan disebarkan ke negeri-negeri Islam pada masa
Utsman bin Affan radhiyallahu an, sehingga setiap perkataan, setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, kita yakin huruf-huruf yang dulu diwahyukan, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkaitan dengan kesahihan Al-Quran, tiada keraguan lagi. Sehingga jika ada seseorang mengatakan kepada kita, perkara ini ada di dalam Al-Quran, maka boleh dengan mudah kita membuka Al-Quran, sama ada kita jumpai betul apa yang dia perkatakan ataupun tidak. Jika betul, maka itu adalah ayat Al-Quran. Jika tidak, mungkin dia tersilap, dia tidak menyebutkan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian, jika isunya berkaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi tidak disusun pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi mulai dibukukan pada generasi selepas masa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya generasi yang dahulu mula menulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukunya berkekalan sehingga masa kita sekarang adalah generasi Al-Imam Malik. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah, yang jika kita tengok di masa apakah dia hidup, kita boleh tulis contoh salah silap periwayatan hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Malik untuk kita mengetahui Al-Imam Malik berada di mana. Ketika ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikira sebagai sahabat. Orang yang berguru, yang belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikira sebagai sahabat. Maka kita ambil contoh nama seorang sahabat, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat. Dan Abdullah bin Umar banyak murid, banyak mengajar, banyak berdakwah, banyak menyebarkan ilmu, banyak menyebarkan hadis. Di antara orang yang paling banyak mempelajari hadis dari Abdullah bin Umar adalah pembantu dia yang bernama Nafi'. Berarti Nafi' adalah seorang tabi'in. Nafi' adalah murid kepada Abdullah bin Umar. Dia seorang pembantu yang juga belajar kepada Abdullah bin Umar, sehingga selepas masa Abdullah bin Umar, dia menjadi seorang ulama besar di Madinah. Nafi' banyak menyampaikan hadis yang dia pelajari dari Abdullah bin Umar. Di antara orang yang banyak mempelajari hadis dari Nafi' adalah Al-Imam Malik. Al-Imam Malik. Maka Al-Imam Malik disinilah yang dikenal sebagai penyusun hadis, penulis hadis. Dalam satu kitab yang sangat terkenal yang disusun oleh Imam Malik, kitab tersebut ada sehingga sekarang ianya diberikan nama dengan Al-Muwatta. Satu kitab kumpulan hadis yang disusun oleh Imam Malik bin Anas rahimahullah. Saya ada bukunya. Ini misalnya. Sini Al-Muwatta, satu kitab kumpulan hadis yang disusun oleh Al-Imam Malik. Maka jika kita tengok di sini, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai dibukukan, sudah mulai ditulis
pada masa yang sangat dekat dengan masa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa di mana umat Islam masih banyak berjumpa, berguru, bertemu dengan anak cucu dan murid kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis bukan sesuatu yang ditulis 200, 300 tahun selepas masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi antara yang menulis hadis dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi perawi hadis tersebut hanya ada satu orang. Yang memisahkan antara dia dengan Abdullah bin Umar hanya satu orang, satu generasi saja. Sangat hampir, sangat dekat masa dia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik kebanyakan memiliki sanad ataupun salah-sila yang pendek seperti ini karena dekat masa dia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada masa ini dahulu tidak lagi menjadi isu tentang kesahihan hadis. Para ulama mengiktiraf apa yang dihimpunkan oleh Al-Imam Malik sebagai kitab yang paling sahih pada masa itu. Kenapa? Karena Al-Imam Malik menyusunnya dan menghimpunkan hadis tersebut, dan antara dia dengan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu ataupun dua orang sahaja. Itu kebanyakan hadis yang disusun oleh Al-Imam Malik. Tetapi selepas generasi Al-Imam Malik, mulai orang banyak menyusun hadis. Dan semakin jauh dari masa Al-Imam Malik, maka salah silanya akan semakin jauh dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi, pada masa itu sudah mulai muncul banyak kumpulan-kumpulan yang mereka masing-masing ada kepentingan. Ada kepentingan untuk mempertahankan pandangannya, ada kepentingan untuk memuji pemimpinnya, ada kepentingan-kepentingan yang bercanggah dengan agama, sehingga banyak di antara mereka yang memberanikan diri untuk menipu, memberanikan diri untuk membuat hadis-hadis palsu. Maka mulai masa selepas Al-Imam Malik, orang mulai ambil berat tentang perkara ini. Mereka mulai mengkaji tentang hadis yang sahih dengan hadis yang tidak sahih. Karena sudah mulai ramai pada masa itu orang-orang yang menipu, orang-orang yang tidak kuat hafalannya, sehingga ketika menyampaikan satu hadis kadang bercampur dengan benda-benda yang lain, atau menyangkakan apa yang bukan hadis Nabi sebagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama untuk menggunakan hadis tersebut sebagai hujjah, sebagai dalil dalam hukum hakam, mereka perlu bertanya, adakah hadis tersebut sahih ataupun tidak. Tentunya kajian tentang pembahasan satu hadis dikira sebagai hadis yang sahih ataupun tidak adalah satu pembahasan yang panjang, tetapi di sini kita ingin memberitahu bahwa hadis Nabi SAW sebahagian orang riwayatkannya dengan betul, seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik ini. Sebahagian lagi orang meriwayatkannya, tetapi pada salah sila periwayatan tersebut ada orang yang sama ada penipu, sehingga hadisnya dikira sebagai hadis yang palsu, sama ada orang yang kurang memiliki ingatan yang kuat, sehingga hadisnya tidak dinamakan sebagai hadis yang sahih, tetapi hadis yang hasan, atau orang yang tidak diketahui keadaannya, maka hadisnya boleh jadi dikira sebagai hadis yang lemah. Maka ketika isunya berkaitan dengan hadis, akan ada hadis yang diterima, akan ada hadis yang ditolak. Penerimaan dan penolakan tersebut bukan karena kita membeza-bezakan antara ucapan Nabi. Bukan itu. Yang dibezakan adalah siapa yang menceritakan ini sebagai ucapan Nabi SAW. Jika yang menceritakannya adalah orang yang terpercaya, dan dia pun meriwayatkannya dari orang yang terpercaya,
dan dia pun meriwayatkan dari orang yang terpercaya sehingga sahabat Nabi SAW, maka hadisnya diiktiraf sebagai hadis yang sahih. Adapun orang yang terpercaya meriwayatkan satu hadis yang dari orang yang tidak dikenal, dari sahabat Nabi SAW, maka orang-orang yang tidak dikenal ini boleh jadi mereka orang yang baik, boleh jadi mereka penipu. Maka ketika ada orang-orang yang berstatus tidak dikenal seperti ini oleh someone, oleh seseorang, oleh fulan bin fulan, maka hadisnya dikategorikan, dihimpunkan sebagai hadis yang lemah. Hadis yang lemah boleh kita gunakan sebagai motivasi. Hadis yang lemah boleh kita gunakan sebagai motivasi. Misalnya ada satu hadis yang lemah yang mungkin sebagian kita pernah mendengar, di mana hadisnya berbunyi, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Satu hadis yang lemah, tetapi makna dari hadis itu adalah makna yang cantik, memberikan kepada kita motivasi untuk belajar. Berkaitan dengan ilmu, tak perlu kira siapa guru kita. Berkaitan dengan ilmu teknologi, berkaitan dengan ilmu keusahawan, berkaitan dengan ilmu dunia, tak kira di mana saja kita belajar, kemana saja kita belajar, itu adalah baik, itu adalah boleh, selagi perkara tersebut mengajarkan kepada kita tentang kebaikan. Maka ia hadis yang lemah, tetapi boleh kita gunakan sebagai motivasi. Hadis yang lemah juga boleh kita gunakan sebagai kajian berkaitan dengan nama-nama tempat ataupun peristiwa. Misalnya dalam hadis bercerita tentang kejadian tertentu di satu tempat dan lain sebagainya, maka nama-nama tempat tadi boleh kita gunakan untuk menceritakan tentang peristiwa tersebut, meskipun ianya berasas dari hadis yang lemah. Hadis yang lemah juga boleh kita gunakan sebagai penyemangat kita dalam beramal, sama seperti motivasi tadi. Apa contohnya? Contoh misalnya, ada hadis yang Rasulullah SAW mengatakan 4 rakaat selepas Isya nilai pahalanya seperti 4 rakaat pada Lailatul Qadar. 4 rakaat selepas sholat Isya seperti 4 rakaat pada Lailatul Qadar. Artinya hadisnya lemah, tetapi memberikan kepada kita motivasi, dorongan untuk kita melaksanakan sholat sunat selepas Isya. Itu yang dinamakan hadis boleh kita gunakan untuk memberikan motivasi, atau yang diistilahkan oleh ulama dahulu sebagai fadhailul a'mal, keutamaan dalam melakukan satu amalan. Amalannya sendiri adalah amalan yang betul, amalan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Sholat sunat selepas Isya boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Maka untuk memberikan semangat kepada orang agar melakukan yang lebih utama, yaitu 4 rakaat, maka banyak yang sebutkan hadis ini. Meskipun ia lemah, tapi ia memberikan semangat kita untuk melakukan satu amalan. Tapi jika lemah, menjelaskan tentang hukum hakam yang bercanggah dengan apa yang sabit, apa yang sahih dari Nabi SAW, maka kita tidak boleh menggunakan hadis yang lemah sebagai asas dalam hukum hakam. Yang pertama berkaitan dengan kesahihan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kepahaman. Apa yang sahih pun kita mesti pahami dengan betul. Bukan bermaksud segala perkara yang kita jumpai dalam Al-Quran, ini betul nih ada dalam Al-Quran, maka saya mesti segera amalkan. Mesti kita segera amalkan selepas kita mengetahui mana kefahaman yang betul. Sebab jika kita membaca satu ayat dalam Al-Quran dan kita tidak memiliki kefahaman yang betul terhadap ayat tersebut, boleh jadi kita melakukan sesuatu yang tidak betul. 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 Boleh jadi kita melakukan se
satu perkara yang sangat bercanggah dengan agama. Kita ambil contoh, misalnya, surah yang akan kita bahas dalam juzuk ke-28 ini, ada beberapa surah. Kita tengok salah satu surah yang ada di sini. Surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Kita baca ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Jangan engkau jadikan musuh aku dan musuh kamu sebagai penolong. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Yang engkau jumpai mereka dengan kasih sayang. Wa qad kafaru, dan mereka telah kafir. Jika kita membaca ayat ini dan kita tidak ada kefahaman, boleh jadi seseorang mengambil kesimpulan dari ayat ini berbicara kita tidak boleh sayang dengan orang kafir. Maka jika berjumpa dengan orang kafir tidak boleh menzahirkan bahwa kita hormat atau kita sayang dengan dia. Adakah maksud ayat ini seperti itu? Ini yang tadi kita katakan, ketika kita membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, kita sudah tahu dengan yakin itu adalah sahih ayat Allah. Tetapi kefahaman kita bukan ayat Allah. Kefahaman kita boleh jadi betul, kefahaman kita boleh jadi salah. Maka kita tengok misalnya, kita buka surah At-Taubah. Kita buka surah At-Taubah. Ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surah At-Taubah. Izan salakhal ashhurul hurumu faqtulul musyrikin. Apabila bulan-bulan yang haram telah berlalu, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Apabila bulan-bulan yang haram telah berlalu, maka bunuhlah orang-orang musyrik. Bagaimana jika orang yang tidak ada kefahaman membaca ayat ini? Dia akan bunuh orang-orang yang tidak beriman dengan keyakinan bahwa dia tengah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kita semua tahu bahwa kefahaman itu bukan satu kefahaman yang betul. Allah tidak memerintahkan kita untuk membunuh semua orang. Apa yang ada dalam surah At-Taubah, seperti yang dulu pernah kita sampaikan adalah surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan surah Taubah, seperti yang dulu kita pernah bincangkan, surah Taubah diturunkan berkaitan dengan satu keadaan di mana antara Rasulullah, antara para sahabat dan Rasulullah SAW ada perjanjian damai bersama dengan orang-orang musyrik. Maka kemudian mereka mengkhianati perjanjian damai mereka dengan Rasulullah SAW. Perjanjian damai yang mereka telah bersepakat untuk tidak berperang selama 10 tahun. Tapi baru beberapa minggu, baru beberapa bulan, mereka sudah melanggar perjanjian damai itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kepada Rasulullah, kepada umat Islam untuk memerangi mereka selepas habis bulan-bulan yang diharamkan. Maka ayat tersebut berbicara tentang keadaan tadi, bukan ayatnya memerintahkan kepada kita. Jika kita berjumpa dengan orang yang bukan Islam, maka bunuhlah dia. Maka beberapa masa yang lalu, di banyak negeri Islam berkembang satu kumpulan yang mereka mengatasnamakan Islam dan melakukan keganasan. Mereka buat keganasan atas nama Islam dengan keyakinan bahwa Allah dalam Al-Quran perintahkan mereka untuk membunuh.
Dan mereka pun hafal ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk berperang. Tapi apa yang mereka tidak ketahui adalah dua perkara. Yang pertama, bagaimana pula dengan ayat-ayat Al-Qur'an lain yang memerintahkan umat Islam untuk hidup dengan damai. Bagaimana pula dengan keadaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup damai dengan orang-orang bukan Islam yang tidak memusuhi agama Allah. Dan ini adalah satu makna yang mesti kita pahami ketika kita mengkaji isu ini. Di antara ayat yang mesti kita kaitkan untuk memahami isu yang tengah kita bahas adalah apa yang ada di dalam juzuk ke-28 ini dalam surah Al-Mumtahanah tadi. Misalnya, kita boleh baca ayat yang ke-8. Dalam ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang. Allah tidak melarang kamu untuk bersikap baik, berlaku adil kepada orang-orang yang tidak pernah memerangi kamu, tidak pernah menghalau kamu dari negeri kamu. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Dalam ayat ini Allah tegaskan kepada kita bahwa apa yang Allah sebutkan di permulaan surah, bahwa kita diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memusuhi agama, bukan bermaksud kita memerangi semua orang-orang yang tidak ikut agama Allah, memerangi orang-orang yang tidak beragama Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan dia sentiasa menzahirkan kepada kita bahwa kita mesti bersikap baik, hidup dengan damai dengan semua orang. Allah turunkan dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah sebutkan, diwajibkan ke atas kamu berperang, dan berperang adalah sesuatu yang dibenci. Rasulullah benci dengan peperangan, para sahabat benci dengan peperangan. Tapi ketika dikhianati, ketika dizalimi, maka umat Islam berkewajiban untuk mempertahankan negeri mereka, mempertahankan harta benda mereka, mempertahankan agama mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka berperang untuk tujuan-tujuan yang tertentu sahaja. Untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita memerlukan ilmu akan kesahihan hadis tersebut, dan selain dari itu, kedua perkara ini untuk kita melaksanakannya, menerapkannya dalam hukum hakam, kita ada memerlukan kefahaman yang betul. Maka kefahaman ini bukan hanya datang dengan kita membaca 1-2 hadis, 1-2 buku, tetapi ia memerlukan kajian yang sangat mendalam. Maka para ulama dahulu telah banyak memberikan kepada kita susunan-susunan yang memberikan kepada kita kemudahan untuk mengetahui kesimpulan-kesimpulan dalam hukum hakam. Karena dari itu, yang dulu pernah kita pelajari, ketika kita mempelajari tentang hukum hakam, pada masa kita dalam asas pembelajaran, kita hanya didedahkan pada kesimpulan-kesimpulannya sahaja. Rukun wudhu ada berapa, rukun sholat ada berapa, apa perkara yang membatalkan wudhu, apa perkara yang membatalkan sholat, ini halal atau itu haram, kita hanya didedahkan pada kesimpulan. Baru semakin lama, semakin kita belajar, baru kita akan dihidangkan kepada kita, diberikan kepada kita, diperlihatkan kepada kita, diajarkan kepada kita bahwa setiap perkara yang dulu kita pelajari hanya kesimpulan-kesimpulannya, ia adalah satu kesimpulan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Maka ketika dalam mazhab Syafi'i misalnya dikatakan ketika sholat kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Itu bukan satu kesimpulan yang dibuat dengan 1 ataupun 2 hadis.
tapi menghimpunkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang berbicara tentang perkara itu, barulah disimpulkan bahwa setiap orang yang sholat, sama ada sholat sendiri ataupun berjamaah, wajib membaca surah Al-Fatihah. Itu satu kesimpulan yang diambil berasaskan kepada banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh. Maka dalam surah Al-Mumtahanah, dalam ayat pertama ada larangan untuk berbuat baik kepada orang kafir. Tapi orang kafir yang dimaksudkan di situ adalah orang yang memerangi agama Allah. Jika kita berhadapan dengan orang yang memusuhi agama Allah, orang yang menghina agama Allah, maka kita pun sebagai seorang muslim dituntut untuk menzahirkan sifat kita yang tidak menyokong ke atas keburukan yang dia ucapkan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kita baca, kita buka bersama-sama juzuk yang ke-28, ada banyak surah di sini dan kita akan mencoba untuk mengambil pengajaran dari surah-surah ini. Surah yang pertama dalam juzuk yang ke-28 adalah surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah atau surah Al-Mujadalah. Dua nama ini betul. Boleh kita menamakan surah ini surah Al-Mujadilah. Boleh kita namakan surah ini surah Al-Mujadalah. Al-Mujadilah merujuk kepada orang yang melakukan perbuatan jidal, dan Al-Mujadalah merujuk kepada perbuatan itu sendiri. Pengajaran yang utama berkaitan dengan surah ini adalah keluasan ilmu Allah. Keluasan ilmu Allah. Apa maksud keluasan ilmu Allah? Kita yakin bahwa ilmu Allah adalah luas. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah di langit ataupun di bumi. Allah mengetahui apa yang tengah terjadi. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang tidak terjadi dan bagaimana terjadi jika dia terjadi. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah ini ada satu kisah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang perempuan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sikap suaminya. Seorang perempuan mengadu kepada Allah berkaitan dengan sikap suaminya. Apa sikap suaminya yang membuat perempuan ini mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Suami tadi dia sayang dengan istri. Dia sayang dengan istri. Tapi kecintaan dia kepada istri sudah sampai kepada darjah menganggap istri sudah bagaikan ibu sendiri. Maka dalam kebudayaan masyarakat Arab jahiliyah dahulu, ada satu perkara yang lazim mereka amalkan, yaitu perbuatan yang dinamakan sebagai zihar. Zihar maksudnya adalah mengucapkan satu ungkapan yang suami menyatakan kepada istrinya bahwa engkau bagiku sudah seperti ibuku sendiri.
engkau bagiku sudah seperti ibuku sendiri. Maka jika ucapan tersebut diucapkan oleh seorang suami kepada seorang istri, maka istri tersebut dalam keyakinan amalan orang-orang jahiliyah, maka istri tersebut selama-lamanya akan haram ke atas suami. Dan status dia bagi suami sudah bagaikan seorang ibu. Boleh hidup bersama, tapi maaf, tidak boleh memperlakukan istrinya sebagai istri. Boleh hidup bersama, tetapi istrinya sudah tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Maka ada seorang sahabat yang seperti itu. Dia cinta sangat dengan istri, tetapi kecintaannya sudah sampai kepada level tadi. Menganggap istrinya sudah bukan pasangan hidup lagi, tapi istrinya sudah bagaikan ibu dia. Maka dia mengucapkan kepada istrinya perkataan yang lebih kurang bermaksud, anti alayya ka zahri ummi. Awak sudah seperti ibuku sendiri. Maka perempuan tadi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas perangai suaminya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turunkan surah ini yang menceritakan tentang apa yang diadukan oleh perempuan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menzahirkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hukum hakam yang berkaitan dengan perkara ini. Di mana di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat menjelaskan tentang apa denda, apa kafarah yang wajib ditunaikan oleh suami yang telah mengucapkan perkataan yang sedemikian kepada istrinya. Memerdekakan hamba sahaya pada ayat yang ketiga, dan pada ayat yang keempat, jika tidak boleh memerdekakan hamba sahaya, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Berpuasa, suami tadi diwajibkan oleh Allah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika 1 bulan dah tak kuat berpuasa, maka kena ulang lagi untuk boleh berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Baru mereka boleh hidup sekali lagi bersama sebagai pasangan suami istri. Perkara ini, ungkapan seperti ini, seorang suami mensifatkan istrinya sudah seperti ibunya sendiri adalah perkara yang tak boleh. Melainkan jika ungkapannya itu adalah satu ungkapan yang khusus, yang tidak bermaksud seperti apa yang dimaksudkan oleh orang-orang Arab pada masa jahiliyah tadi. Jika ungkapannya seperti, masakan awak sudah seperti masakan ibu saya, tak ada masalah seperti itu. Kemudian, awak cantik seperti ibu saya, tak ada. Itu adalah satu pujian yang tidak membuat seseorang dikatakan melakukan zihar, tidak. Tapi jika ungkapannya, seorang suami dia tidak ingin menceraikan istrinya, tapi ingin tetap agar istrinya bersama dengan dia, merawat dia, menjaga dia, maka dia katakan, saya tidak ingin awak pergi, engkau sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Engkau yang merawat saya, engkau yang nanti membersihkan najis saya dan lain sebagainya, seperti seorang ibu yang merawat anaknya. Maka ini perkataan yang diharamkan untuk diucapkan oleh seorang suami kepada istri. Adapun seperti soalan yang hari itu disoalkan, seorang suami memanggil istrinya mama, istri memanggil suaminya papa, ayah ke apa. Panggilan tersebut bukan panggilan yang berkaitan dengan larangan yang ada di dalam surah ini. Panggilan tersebut adalah panggilan yang tidak kita maksudkan ketika seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan mama misalnya, dia tidak bermaksud engkau adalah ibuku. Juga ketika seorang istri memanggil suaminya dengan panggilan ayah atau panggilan yang lain,
Ia tidak bermaksud bahwa engkau adalah ayahku. Ini surah yang pertama, surah Al-Mujadilah atau surah Al-Mujadalah. Masuk ke dalam surah yang kedua, surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr. Al-Hasyr. Pengajaran utama yang boleh kita ambil dari surah ini adalah tentang kesatuan umat Islam. Ayat 1 hingga ayat 24. Kesatuan umat Islam di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita berkaitan dengan 3 golongan manusia. Yang pertama, kaum muhajirin. Yang kedua, kaum ansar. Dan yang ketiga, orang-orang yang mengikuti jejak jalan perjalanan hidup mereka. Orang-orang yang mengikuti langkah mereka. Orang-orang yang mengikuti keimanan dan kebaikan mereka. 3 golongan manusia. Kaum muhajirin, yaitu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Mekah, yang hijrah ke Madinah. Dan kaum ansar, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Madinah, yang mereka menyambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muhajirin dan memberikan tempat kepada mereka untuk hidup bersama-sama dengan mereka. Dan golongan yang ketiga adalah golongan sahabat yang bukan masuk dalam golongan muhajirin, bukan masuk dalam golongan ansar, atau generasi-generasi selepas sahabat, sehingga masa kita, sehingga akhir zaman, selagi mereka mengikuti keimanan kaum muhajirin dan ansar, mengikuti ibadah kaum muhajirin dan ansar, mengikuti akhlak dan adab kaum muhajirin dan ansar. Ini ayatnya mulai dari ayat yang ke-8. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Kaum yang fakir di kalangan kaum muhajirin. Kenapa mereka disifatkan sebagai fakir? Sebab ketika mereka berhijrah, mereka tidak membawa bekal makanan untuk hidup di Madinah. Semua harta benda mereka diambil oleh penduduk Mekah, semua harta mereka tinggalkan di Mekah. Mereka mencari kurnia dari Allah dan keridhaan dari Allah. Mereka menolong agama Allah. Mereka menolong Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang benar. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Penduduk negeri Madinah yang mereka telah beriman sebelum kaum muhajirin datang. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sayang dengan kaum muhajirin. Mereka sayang dengan Rasul. Mereka sayang dengan orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka kongsikan kepada kaum muhajirin, mereka tak rasa memerlukannya. Artinya, tak rasa sayang dengan apa yang mereka berikan kepada orang lain. Jika orang lain dapat kebaikan dari apa yang kita kongsikan, kita rasa bahagia sebagaimana kita mendapatkan benda itu untuk diri kita sendiri. Itu adalah sifat kaum ansar. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Meskipun terkadang ketika mereka tengah susah, mereka lebih mendahulukan orang lain. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga disebutkan di dalam ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim, orang yang datang selepas mereka, selepas golongan muhajirin, selepas golongan ansar, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang selepas mereka sentiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Sentiasa berdoa, ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jangan engkau tanamkan di dalam diri kami kedengkian, kebencian kepada sesama orang-orang yang beriman. Maka
umat Islam adalah umat yang satu, kebahagiaan yang dicapai oleh sebagian umat Islam, kejayaan yang dicapai oleh sebagian umat Islam adalah kejayaan kita, di mana kesedihan yang menimpa umat Islam juga adalah kesedihan kita. Surah yang ketiga, selepas surah Al-Hasyr adalah surah Al-Mumtahanah. Surah yang tadi kita baca, pengajarannya di muqaddimah. Boleh kita namakan Al-Mumtahanah, Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah. Al-Mumtahanah merujuk kepada kaum perempuan yang diuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Mumtahinah merujuk kepada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ujian kepada mereka. Siapa golongan perempuan yang diuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak kaum muhajirin. Di antara kaum muhajirin ada yang golongan perempuan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak memberikan ujian keimanan kepada kaum lelaki. Maka Rasulullah juga diperintahkan untuk memberikan ujian kepada kaum perempuan. Ya. Jika betul mereka beriman, maka mereka mesti diberikan perlindungan, jangan diperintahkan balik ke Mekah. Tapi jika mereka bukan beriman, apa tujuan perempuan yang tidak beriman ikut sekali berhijrah ke Madinah? Ke Madinah, mereka akan memberikan tempat kepada Rasulullah dan para sahabat. Jika mereka tidak beriman, maka mereka tidak diperintahkan dan tidak patut ikut berhijrah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah ini, surah Al-Mumtahanah, berbicara tentang tema yang tadi kita sebutkan, memusuhi orang-orang yang memusuhi agama Allah. Ayat 1 sehingga ayat 13. Memusuhi orang-orang yang memusuhi agama Allah. Orang yang memerangi agama Allah. Orang yang menzalimi, menindas umat Islam. Artinya kerajaan ganas Israel dalam keadaan sekarang adalah banyak melakukan kezaliman terhadap saudara-saudara kita, banyak melakukan penindasan terhadap umat Islam, maka mereka boleh kita sifatkan sebagai orang-orang yang memusuhi agama Allah. Maka kita tidak patut bersikap baik kepada mereka. Kita tidak patut menanamkan kecintaan dalam diri kita kepada mereka. Adapun orang-orang yang tidak melakukan perbuatan yang buruk kepada umat Islam, orang-orang yang berjiran dengan kita, orang-orang yang sama bekerja dengan kita, orang-orang yang hidup dalam masyarakat kita, yang muslim ataupun yang bukan muslim, mereka tidak disifatkan sebagai orang-orang yang memerangi agama Allah. Maka itu yang tadi Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang ke-8 dalam surah ini. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk bersikap baik kepada mereka, bersikap adil kepada mereka. Yang Allah larang adalah kita bersikap baik kepada orang-orang yang menzahirkan permusuhan dan kebencian kepada agama Allah. Surah selanjutnya, surah As-Saff. Pengajaran dari surah As-Saff ini adalah berjuang dalam satu barisan. Berjuang dalam satu barisan
Di mana makna ini kita boleh baca di dalam ayat yang keempat, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, yang mereka berperang dalam satu barisan, bagai satu binaan yang kokoh. Ayat ini berkaitan dengan keadaan dulu masa Rasulullah SAW berperang. Berperang, Rasulullah membuat barisan pertahanan untuk berperang. Tapi pengajaran dari ayat ini adalah berkaitan dengan segala bentuk perjuangan. Jika perjuangan kita lakukan dalam satu kumpulan bersama dengan orang lain, bersama orang yang memiliki kesepahaman yang sama, maka perjuangan tersebut akan lebih mudah. Perjuangan yang dilakukan dalam satu barisan adalah lebih mudah dan lebih banyak kesannya dibandingkan dengan perjuangan yang dilakukan seorang diri. Dan ini pun boleh kita gunakan di dalam usaha apapun. Kita ingin mencapai satu kejayaan. Jika kita memilih untuk hidup seorang diri, tidak berkongsi dengan orang lain, maka susah untuk kita dapat kejayaan. Tapi jika kita membuat satu tim, kita membuat satu kumpulan, dan kita rapatkan barisan, kita samakan apa tujuan kita samakan apa langkah-langkah yang mesti kita lakukan, maka ini yang dinamakan berjuang dalam satu barisan. Ini pengajaran dari surah As-Saff. Banyak pengajaran-pengajaran yang lain di dalam surah ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan keimanan dan perjuangan di jalan Allah sebagai perniagaan, tijarah. Ini ada pada ayat yang ke-10, ayat yang ke-11. 10 dan ke-11. Allah menamakan perjuangan di jalan Allah sebagai perniagaan. Ini seperti makna yang hari itu kita sebutkan, apa saja amal kebaikan yang kita lakukan, Allah akan memberikan balasan. Maka seakan-akan kita tengah berniaga dengan Allah. Kita memberikan sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya kepada kita. Dan ketika kita memberikan sesuatu kepada Allah, maka balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah sangat besar. Sehingga karena balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat besar, Allah tidak berikan di dunia, sebab dunia kecil, dunia sementara. Maka Allah sediakan balasannya kepada kita di akhirat nanti. Ini pengajaran dari surah As-Saff. Masuk ke dalam surah selanjutnya, surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Ini berkaitan dengan menunaikan perintah Allah dan mencari kurnia Allah. Ayat 1 sehingga ayat 11. Menunaikan perintah Allah, di mana perintah Allah yang terbesar yang ada di dalam surah ini adalah untuk menunaikan salat Jumat. Ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wadzarul bai'." Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah untuk menyambut perintah Allah dan tinggalkanlah jual beli. Salat Jumat. Dan kemudian yang berkaitan dengan mencari kurnia Allah ada pada ayat yang selepasnya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai ditunaikan salat, maka bertebaranlah di atas muka bumi untuk mencari kurnia Allah, mencari rizki, mencari
ilmu, mencari kebaikan, mencari kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak pengajaran lain di dalam surah ini. Mungkin di antara yang satu perkara yang kita sering dengar dahulu adalah kita sering mendengar satu hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita tentang orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali, lebih kurang bunyinya seperti itu, maka dia digolongkan sebagai orang-orang yang lalai. Ya, kita sudah berapa Jumat kita tinggalkan. Kita perlu pahami bahwa dalam hadis tersebut ada perkataan dengan sengaja, ada perkataan tanpa ada uzur, tanpa ada sebab. Adapun orang yang meninggalkan sholat Jumat karena ada uzur, karena ada sebab, maka dia tidak masuk di dalam ancaman yang ada di dalam hadis tadi. Ini karena Rasulullah SAW sendiri pernah beberapa bulan tidak melaksanakan sholat Jumat. Dalam tempo masa yang sangat lama Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Sebab Rasulullah SAW tengah melakukan perjalanan bermusafir. Orang yang bermusafir tidak wajib ke atasnya melakukan sholat Jumat. Meskipun Nabi SAW bermusafir bersama dengan ratusan orang sahabat. Tapi tidak sekalipun Rasulullah SAW dalam perjalanan hari Jumat, Rasulullah SAW berhenti dengan para sahabat, berhenti, jom kita dirikan sholat Jumat. Tidak. Rasulullah SAW dalam perjalanan dia tidak melakukan sholat Jumat. Bahkan ketika Rasulullah SAW pergi haji, menguasai kota Mekah, di sana Rasulullah SAW tidak mendirikan sholat Jumat. Padahal lama Rasulullah SAW duduk di sana. Ini menunjukkan kepada kita bahwa meninggalkan Jumat, jika ada sebab yang dibenarkan di dalam agama, tidak masuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana pula kita sekarang jika pergi bermusafir? Adakah kita juga tidak perlu melaksanakan sholat Jumat? Orang yang musafir tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Tetapi jika kita pergi ke tempat yang berdekatan dengan orang yang tengah melaksanakan sholat Jumat, maka sangat tidak cantik jika kita duduk dan tidak pergi sholat Jumat, padahal ada kemudahan untuk kita sholat Jumat. Ianya tidak wajib, tapi itu yang paling utama untuk kita lakukan. Orang balik kampung hari raya, kemudian hari Jumat. Tak buat apapun, duduk di rumah, semua orang lelaki di rumah itu pergi sholat Jumat, dia duduk di rumah. Padahal dia tak buat apapun dan senang untuk pergi ke masjid. Bahkan kita, ketika kita pergi umrah, kita bermusafir, tapi tetap kita melapangkan diri untuk sholat di Masjid Nabi SAW, sholat di Masjidil Haram, meskipun kita tahu kita bermusafir dan orang musafir tidak wajib untuk sholat Jumat. Maka jika kita sampai ketika umrah, bertepatan di sana dengan hari Jumat, kita baru sampai, belum lagi kemas barang, belum lagi buat ini, buat itu, ada panggilan untuk sholat Jumat, maka kita tahu kita tidak wajib untuk sholat Jumat, kita boleh selesaikan urusan kita, baru kemudian nanti sholat zuhur dan sholat asar. Ini surah Al-Jumu'ah. Surah selanjutnya adalah surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Dalam surah ini tentunya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifat orang munafik. Yang menzahirkan ucapan yang baik. Tetapi menyembunyikan keburukan.
ayat 1 hingga ayat 11. Ketika mereka jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang diucapkan oleh orang munafik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayat yang pertama surah ini, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Orang munafik datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka ucapkan? Sungguh kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Ucapan yang cantik diucapkan oleh orang munafik, memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang keempat, misalnya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau tengok perangai mereka, macam cantik. Jika sholat, mereka datang sholat. Jika Rasulullah menyampaikan ilmu, kadang dijumpai di situ orang-orang munafik. Nampak apa yang mereka lakukan di hadapan Rasulullah SAW cantik. Tapi ketika mereka berhimpun sesama kumpulan mereka, baru nampak perangai mereka. Di sini misalnya, ayat yang ketujuh. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka mengatakan, jangan engkau berikan bantuan kepada itu kawan-kawan Rasul. Jangan engkau berikan bantuan sedekah kepada mereka, jangan. Mereka jika kumpul bersama-sama orang-orang munafik, maka mereka akan saling memberikan peringatan kepada mereka, tak payah bantu kawan dia, kita bantu golongan kita saja. Mereka pun mengatakan di ayat yang ke-8, yaquluna la raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal azal. Mereka sampai mengatakan, nanti kalau kita sudah balik ke Madinah, ayat ini bercerita tentang ketika mereka berada bersama dengan Rasulullah di luar Madinah, ada yang mengucapkan di antara orang munafik sesama mereka mengatakan, nanti kalau kita sudah balik ke Madinah, orang yang mulia ini akan menghalau orang yang hina. Yang mereka katakan hina itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka dekat dengan umat Islam, mereka ucapkan perkataan yang cantik. Tapi jika mereka berhimpun sesama mereka, maka akan mereka zahirkan kebencian, yang besar kepada Islam, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini surah Al-Munafiqun. Surah selanjutnya adalah surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun. At-Taghabun bermaksud kerugian. Apa pengajaran dari surah ini? Surah ini berbicara tentang orang-orang yang rugi di akhirat. Orang-orang yang rugi di akhirat. Ayat 1 hingga ayat 18. Perkataan rugi ini ada di ayat yang ke-9, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Hari di mana Allah akan menghimpunkan kamu semua di hari perhimpunan, yaitu hari kerugian. Kenapa ianya dinamakan sebagai hari kerugian? Di situ orang-orang yang tidak beriman, mereka menzahirkan penyesalan mereka dan rasa kerugian mereka yang mereka tidak mengikuti apa yang dulu diserukan oleh para nabi dan rasul. Di situ orang-orang yang beriman menghinakan orang-orang yang tidak beriman ke atas pilihan mereka untuk tidak mengikuti apa yang diserukan oleh para nabi dan rasul. Tapi kita pun mesti tahu di sini, yang rugi pada masa itu bukan saja orang-orang yang kafir, bukan saja orang-orang yang tidak beriman, tetapi sebahagian dari orang-orang yang beriman pun akan rugi sebab tidak memanfaatkan kehidupan yang Allah berikan di dunia untuk memperbanyak amal kebaikan,
Mereka rugi bukan karena tidak beriman, mereka rugi sebab tidak mengambil kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Ramadan adalah satu peluang besar untuk kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita boleh jadi masuk dalam golongan orang-orang yang rugi jika kita tidak mengambil kesempatan ini. At-taghabun, berkaitan dengan orang-orang yang rugi. Selanjutnya surah At-Talaq. Surah At-Talaq. Pengajarannya adalah jangan ambil ringan tentang talak. Ayat 1 sehingga ayat 12. Jangan ambil ringan berkaitan dengan talak. Talak, suami menjatuhkan talak, menceraikan istrinya. Jangan ambil ringan tentang talak. Tadi kita tulis nama seorang sahabat, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anak kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ayah dia sahabat dan Abdullahnya sendiri juga seorang sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Satu ketika Abdullah bin Umar mentalak istrinya, menjatuhkan talak kepada istrinya. Maka perkara tersebut kemudian sampai beritanya kepada Nabi SAW. Abdullah bin Umar menceritakan perkara itu kepada Nabi SAW. Ketika diperincikan kisahnya, diceritakan, beliau menjatuhkan talak kepada istrinya ketika istrinya tengah berada dalam keadaan haid. Abdullah bin Umar menjatuhkan talak ketika istri tengah berada dalam keadaan haid. Maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah memarahi Abdullah bin Umar yang dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Kenapa? Sebab dalam agama haram, saya ulangi sekali lagi, haram menjatuhkan talak kepada istri ketika istri tengah berada dalam keadaan haid. Bau dia bu. Oke, saya ulangi sekali lagi, karena dalam agama haram menjatuhkan talak ketika istri tengah berada dalam keadaan haid. Apa hikmahnya? Sebab semua tahu perempuan jika berada dalam keadaan haid, perangai dia lain. Maka suami dituntut untuk bersabar. Jangan menjatuhkan talak ketika istri tengah berada dalam keadaan haid. Meskipun jika suami menjatuhkan talak kepada istri ketika istri tadi berada dalam keadaan haid, talak tersebut tetap jatuh. Tapi perkara yang dilakukan adalah perkara yang haram, maka suami tadi berdosa. Dia berdosa, tapi talaknya tetap jatuh. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya, menjatuhkan talak kepada istrinya, ketika istrinya tengah berada dalam keadaan haid, maka Nabi SAW memarahi dia. Dan Nabi perintahkan kepada Abdullah bin Umar untuk rujuk balik kepada istrinya. Rujuk balik kepada istrinya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Umar, rujuk balik kepada istrimu. Kemudian tunggu sampai dia suci. Tunggu sampai dia suci. Kemudian dia haid balik. Kemudian dia suci kembali. Disitulah, jika engkau berkehendak, engkau boleh ceraikan dia dalam keadaan suci di mana engkau tidak menyentuhnya. Maka talak yang betul, talak yang sesuai dengan tuntutan dalam agama adalah menjatuhkan talak kepada seorang istri
ketika istri dalam keadaan suci, di mana dalam tempoh suci tersebut mereka tidak melakukan hubungan suami istri. Seorang perempuan tengah berada dalam tempoh suci. Haidnya sudah habis, kemudian dia suci. Berapa hari dia suci? Kemudian pada masa itulah satu-satunya masa yang disunahkan. Artinya ketika menjatuhkan talak, talaknya disifatkan sebagai talak yang bersesuaian dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada Abdullah bin Umar ayat yang pertama dari surah At-Talaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Wahai nabi, apabila engkau menjatuhkan talak kepada istri, surahnya turun kepada nabi, tapi hukum hakamnya untuk nabi dan untuk semua umatnya. Apabila kamu menjatuhkan talak kepada perempuan, maka jatuhkanlah talak pada masa iddah. Pada masa iddah adalah pada masa suci, bukan pada masa haid. Maka jika menjatuhkan talak pada masa suci, maka akan mudah nanti mengira masa iddahnya akan lebih pendek masa iddah dia dibandingkan dengan menjatuhkan talak ketika seorang perempuan dalam keadaan haid. Ini surah At-Talaq. Banyak ayat-ayat lain yang juga berbicara tentang talak di dalam ayat ini. Kita pindah kepada surah yang terakhir dalam juzuk yang ke-28 ini, surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim. Di mana pengajaran utama dalam surah Tahrim ini adalah memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Memelihara diri dan ahli keluarga dari api neraka. Ya. Memelihara diri dan ahli keluarga dalam api neraka, dari api neraka. Ini ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, lindungilah diri kamu sendiri dan juga ahli keluarga kamu dari api neraka. Maka orang yang sudah memiliki tanggung jawab keluarga, tanggung jawab untuk dia pelihara dari api neraka bukan saja dirinya sendiri, tapi di dalamnya juga ada tanggung jawab untuk bersama-sama membawa semua orang di dalam ahli keluarga untuk jauh dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka tugasan seorang pemimpin dalam keluarga besar, tanggung jawab di dunia untuk memberikan nafkah, perlindungan, pendidikan. Di akhirat juga mereka dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban untuk memelihara diri sendiri dan ahli keluarga, menjauhkan mereka dari api neraka. Allah taala a'la wa alam. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala juga menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengharamkan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan kecintaan dari istrinya. Artinya kadang seorang istri manja dengan suaminya, istri tak suka sesuatu, menginginkan agar suaminya juga tak suka dengan benda itu. Maka Rasulullah pernah layan istrinya, tapi Allah tegur yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang Rasul tidak boleh bermain dengan isu halal haram, sebab ia akan menjadi ikutan bagi umatnya. Jika Nabi SAW mengharamkan sesuatu ke atas dirinya, maka umatnya pun akan mengikuti bahwa benda tersebut sebagai benda yang haram. Padahal benda tersebut tidak haram dan banyak manfaatnya bagi manusia. Dalam sebagian riwayat yang dikatakan yang Nabi haramkan ke atas dirinya adalah untuk meminum madu.
Ya, padahal perkara tersebut banyak manfaatnya bagi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengharamkan apapun ke atas dirinya. Apa yang Allah haramkan, itulah yang haram. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak haramkan, maka bukan menjadi hak seorang nabi untuk mengharamkannya. Wallahu taala a'la wa alam. Ini yang boleh kita kongsikan dalam juzuk yang ke-28 ini. Saya serahkan kepada MC kita, Tuan Muhammad Izwan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita dah pengakhir untuk juzuk ke-28. Jika ada persoalan boleh unmute dan mic untuk tanya direct kepada Al-Fadhil Ustaz. Jika malu boleh tulis di chat, ruangan chat. Silakan jika ada soalan. Kita ada banyak masa lagi. Belum lagi pukul 4. Silakan. Banyak surah yang kita belajar hari ini. Dalam juzuk yang ke-28 ini. Tak ada soalan? Semua faham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul, tak ada soalan ya? Haji Yusnan tak ada? Mana Haji Yusnan? Selalu tanya soalan. Ada Haji Yusnan ya? Ada. Macam soalan. Ustaz, bagaimana nak jaga batas pergaulan dengan orang kafir, orang bukan Islam? Silakan Ustaz. Betul. Dalam segala perkara dunia yang kita dibolehkan untuk berinteraksi dengan umat Islam, maka kita boleh berinteraksi dengan orang yang bukan Islam. Artinya dalam perniagaan, dalam berbisnis, dalam berkerjaya, dalam belajar, pendidikan, urusan dunia, segala perkara dia tidak ada sepadannya, tidak ada hadnya antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, selagi mereka bukan orang-orang yang memerangi agama Allah. Maka berkaitan dengan memberikan bantuan pun tidak dihadkan kita memberikan bantuan kepada orang Muslim. Berkaitan dengan berjiran pun kita tidak kaitkan itu dengan jiran. Bahkan jika kita ada kenduri kawin, akikah, hari raya, kita boleh berkongsi makanan, kita boleh menghadiahkan apa saja kepada jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita yang bukan Muslim, sebab tidak ada batas pergaulan. Pada batas yang kita sesama Muslim pun tidak boleh melakukannya, maka kepada orang yang kafir pun tidak. Artinya hubungan yang kita tidak boleh lakukan antara sama Muslim juga kepada mereka adalah perkara yang diharamkan. Bagaimana dengan daging korban dan juga daging akikah, Ustaz? Daging korban dan daging akikah sama, keduanya boleh diagihkan, dibagikan sebahagiannya kepada orang yang bukan Muslim. Boleh dibagikan sebahagian. Maknanya bukan satu ekor kambing kita sembelih kemudian semuanya kita berikan kepada orang bukan Islam, tapi kita makan dan sebahagiannya boleh kita kongsikan. Yang tidak dibolehkan adalah jika daging sembelihan yang dinazarkan secara khusus. Apa yang dinazarkan secara khusus maka tidak boleh diberikan kepada mereka. Jika dinazarkan saya nak sembelih lembu untuk anak-anak yatim, maka diagihkan kepada rumah anak yatim. Jika dia nazarkan untuk fakir miskin, orang-orang Muslim, maka dia wajib bagikan kepada orang-orang fakir, orang Muslim, dan dianya pun sendiri haram untuk memakannya, sebab dia bukan fakir miskin. Ya, wallahu ta'ala a'la wa alam. Ada soalan, bolehkah kita meraihkan perayaan sahabat-sahabat kita yang bukan Muslim, yang belum Muslim? Ya. Meraihkan perayaan, jika ia bukan berkaitan dengan perayaan agama, maka boleh. Kawan kita baru dapat gaji, dia jemput kita makan, maka datanglah. Jika dia berdoa ikut agama dia, kita tak payah ikut. Jika perayaan itu maksudnya dia baru dapat anak, kemudian jemput kita, dia buat kenduri, maka perayaan tersebut boleh kita datang. Tapi upacara keagamaan yang dia ajak kita untuk tunduk kepada patung kepada benda ini kepada benda itu, kita datang tengok, tak apa. Tapi kita ikut sekali masuk di dalamnya, kita tak patut. Lakum dinukum waliyadin. Apa yang menjadi agama orang lain, itu agama dia. Apa yang menjadi agama kita, itu agama kita. Kita datang kenduri kawin anak dia, datang.
Pasal dia buat upacara keagamaan, kita tengok saja. Ketika kita dijemput untuk makan, jika makanan yang dihidangkan halal, kita makan. Jika makanan yang dihidangkan makanan yang haram, kita ambil air yang halal, kita minum airnya saja, dan selesai. Dia pun faham tentang perkara ini. Baik Ustaz, jelas. Ustaz, adakah tulang daging korban atau kekah perlu ditanam atau boleh dibuang begitu sahaja? Ya, tak perlu ditanam, boleh dibuang begitu sahaja. Yang tidak layak adalah artinya masih banyak dagingnya, terusnya kita buang, kita kita buang ke tempat sampah, itu yang tak cantik. Tapi lepas kita makan sup, kita buat sup, sisanya kita buanglah. Ya, faham. Satu soalan berkaitan dengan surah Al-Jumu'ah. Dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan masyarakat ummi ataupun masyarakat yang tidak pandai membaca dan juga tidak pandai menulis. Bisa terangkan saya. Ini adalah sifat dari masyarakat Arab kebanyakan pada masa itu. Mereka disifatkan sebagai al-ummiyin, golongan yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Maka dulu di antara sahabat Rasulullah SAW hanya beberapa orang saja yang boleh membaca dan boleh menulis. Maka ketika terjadi perang Badar dan orang-orang musyrik kalah, di antara tawanan perang Badar ada orang-orang musyrik yang boleh membaca dan menulis. Maka Rasulullah jadikan tebusan mereka, jika mereka boleh mengajar, membaca dan menulis, maka mereka akan dibebaskan. Itu artinya kemudian dalam umat Islam ada perkara itu. Tapi asalnya masyarakat Arab adalah masyarakat yang tidak boleh membaca dan menulis. Ada lagi satu tafsiran yang berkaitan dengan perkataan ummi. Ini merujuk kepada golongan bukan Yahudi. Golongan bukan Yahudi. Sebab golongan Yahudi dikira sebagai ahlul kitab, mereka ada kitab, mereka boleh membaca, sedangkan masyarakat bukan Yahudi dianggap sebagai masyarakat yang tidak berpegangan kepada kitab pada masa itu masyarakat Arab, mereka dikira sebagai ummi. Orang Yahudi sekarang nih, seingat saya menamakan istilahnya itu goyim. Seingat saya ini istilahnya dalam bahasa Hebrew ke atas golongan yang bukan Yahudi. Dalam ungkapan bahasa Arab dahulu diungkapkan sebagai ummi, orang yang bukan Yahudi. Oh, ada dua maksud lah maksudnya. Ada dua maksud di situ. Tapi maksud yang paling zahir adalah umat yang tidak boleh membaca dan menulis. Baik Ustaz, jelas. Ustaz, ada soalan. Ustaz, kalau kita cari dunia, kita akan dapat dunia. Kalau kita cari akhirat, dunia akan datang kepada kita. Bagaimana kerjaya kami sebagai perunding takaful ingin mempraktikkan perkara ini? Kita kadang terkeliru ketika kita mengatakan mencari dunia nih maksudnya mencari duit, mencari akhirat nih maksudnya sholat, contohnya macam itu. Tapi jika kita ada niat yang baik dalam mencari duit, maka itu bagian dari akhirat. Kita ambil contoh misalnya, kejayaan yang ingin kita capai ini, apa matlamat tertinggi kita? Kalau setakat nak beli rumah, itu memang dunia. Tapi saya bercita-cita nak bawa saya, istri, dan anak-anak pergi haji. Berarti itu cita-cita akhirat. Berarti tujuan kejayaan dia bukan dunia. Tujuan kejayaan dia adalah akhirat. Tujuan saya ingin berjaya dan nanti saya nak bina satu masjid yang besar. Berarti tujuannya akhirat. Meskipun yang dia cari adalah duit. Tapi tujuan yang paling akhir bagi dia adalah akhirat. Saya ingin kumpulkan duit banyak untuk buat rumah anak yatim, maka nanti tak perlu mengemis, tak perlu minta duit kemana, semua ada duitnya. Itu berarti tujuannya akhirat. Jika kita paham perkara tersebut, maka apapun pekerjaan kita yang halal, kita mesti ada tujuan terbesar yang berkaitan dengan akhirat. Di antara tujuan besar yang berkaitan dengan akhirat adalah saya ingin anak istri saya makan makanan yang halal. Itu tujuan akhirat. Saya ingin mensara hidup
makcik saya semua yang kurang upaya, saya ingin berikan kepada mereka bantuan setiap bulan. Itu tujuan akhirat, semua itu dinamakan akhirat. Meskipun nampak bagi orang lain, kerjaan yang dilakukan adalah dunia, tapi niat dia adalah akhirat, maka itu dinamakan sebagai orang yang mengejar akhirat. Orang yang bekerja untuk akhirat. Wallahu a'lam. Ada satu lagi soalan Ustaz. Ustaz, apakah hikmah pasangan yang diceraikan talak 3 wajib berkahwin terlebih dahulu? Ya, perempuan yang tadi dicalak 3 tuh mesti berkahwin dulu dengan seorang lain, kemudian dia hidup sebagai pasangan suami istri, kemudian suami yang kedua ini mati atau cerai dia, baru boleh balik dengan suami pertama. Ini karena, ini tadi kita tulis, jangan ambil ringan pasal talak. Agar orang sebelum menjatuhkan talak, mereka berpikir. Orang jahiliyah dulu menjatuhkan talak kepada istrinya 1000 kali. Awak saya cerai, balik ke rumah mak awak, balik. Kemudian rujuk balik. Kemudian marah sedikit, cerai lagi, talak lagi, pulang lagi. Kemudian datang lagi. Ratusan kali dia mentalak istrinya, tak jadi soal. Maka dalam agama, jangan buat benda seperti itu. Pikir 2000 kali sebelum menjatuhkan lafaz talak, sebab jika sudah 3 kali, maka dia sudah bainunah kubra, sudah tidak dapat lagi kembali kepada suami yang mentalak dia ini, melainkan jika dia sudah hidup bersama dengan orang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, Alhamdulillah Ustaz. Ada lagi soalan. Baru masuk. Kalau dijatuhkan talak 2000 kali, kalau dijatuhkan talak 2000 kali, adakah jatuh talak 1 kerana marah sangat? Dia cakap talak 2000 Ustaz. Macam mana Ustaz? Ya. Berkaitan dengan isu talak, apa ya, kita kena faham 2 perkara. Perkara yang pertama, segala hukum hakam yang berkaitan dengan maslahat orang ramai, dia ada pandangan dalam ilmu agama, ada undang-undang. Dalam segala perkara yang berkaitan dengan maslahat orang ramai, apa yang patut kita ikuti adalah apa yang menjadi undang-undang. Maka jika terucap lafaz seperti itu, maka rujukan utamanya adalah apa undang-undang yang digunakan di negeri itu. Artinya, jika ada ustadz yang mengajarkan berbeza dengan apa yang diajarkan oleh undang-undang, maka yang wajib untuk diikuti adalah apa yang ditetapkan oleh kerajaan Islam, undang-undang yang berkaitan dengan perkara itu. Isu ini satu isu yang luas kalau dalam kajian pandangan. Ada yang mengatakan tak jatuh talak, itu hanya marah. Ada yang mengatakan jatuh talak 3, ada yang mengatakan jatuh talak 1, jadi pandangan itu banyak. Maka agar selesai dari semua pandangan tersebut, apa undang-undangnya, dan itu yang wajib kita ikuti. Ya. Banyak soalan berkaitan dengan talak ni Ustaz. Ustaz, kalau seseorang lafaz taklid, boleh rujuk balik ke? Macam mana Ustaz? Itu pun sama, dia kembali kepada undang-undang, tapi hukum asalnya melafazkan sesuatu kemudian ditarik balik dan selesai, sudah ditarik balik maka sudah tidak berkuat kuasa bagi diri dia. Ya. Tapi jika masa ucap dulu, dia ambil saksi orang ramai, kemudian dia pun buat persetujuan agreement, dia tanda tangan, kemudian pasal tarik balik, dia cakap seorang diri dengan istri, itu tak kenalah. Ya. Dia mesti juga ikut kepada pendekatan yang pertama. Ya. Baik. Ada lagi soalan? Ada lagi soalan. Banyak nih soalan. Ustaz, bagaimana cara terbaik yang disarankan dalam Islam untuk menyediakan ilmu agama untuk keluarga? Untuk ilmu yang berkaitan dengan keluarga, apa yang biasa orang tua kita, mak bapak kita ajarkan dulu kepada kita, mereka mencontoh dan mengajak kita. Kita diajak pergi ke surau, jom pergi surau, kita diajak pergi sholat Jumat, kita diajak bersama untuk berpuasa. Itu cara yang paling baik dalam kita menanamkan agama. Bukan kita suruh, tapi kita rangkul, kita ajak bersama. Sholat, jom kita buat ini, jom mengaji bersama. Itu yang cara dalam agama, bukan kita berceramah kepada anak-anak. Maka kita, kebanyakan dari kita, boleh kenal agama, boleh tahu sholat, pandai wudhu, sebab bukan kerana sekolah, sebab mak bapak kita dulu bawa ke surau, bawa ke masjid. Kita belajar sholat dari situ. Maka itu yang cara yang paling berkesan bagi kita untuk mendidik anak.
barulah pada perkara-perkara yang susah, jika kita tak paham, barulah situ kita memerlukan kepakaran seorang guru, kepakaran seorang ustadz, seorang ustazah untuk memberikan kepahaman yang terperinci itu. Baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ada lagi Mas. Okey, satu lagi Ustaz. Bagaimana nak kawal anak daripada terlampau obses dengan gadget Ustaz? Ini masalah semua pun kena masalah saya. Tapi istri saya pandai, dia mengatur perkara tersebut. Ada masa anak saya pun dikasihkan ada gadget, tapi apa yang dia install, apa yang dia buat, dia ada perjanjiannya lah untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Dia kena buat video, dia mengaji, dia kena buat video adiknya tengah melukis, tengah sholat, tengah ini, tengah itu. Kita atur agar benda yang keperluan budak-budak sekarang ini mereka boleh gunakan untuk benda-benda yang baik, bukan untuk joget TikTok sahaja, tapi ada benda-benda yang memberikan manfaat bagi mereka semua. Wallahu ta'ala ala wa alam. Semoga memberi manfaat kepada semua insyaAllah pada hari ini. InsyaAllah Ustaz, kita dah sampai ke penghujung. Ustaz, saya sudah banyak Ustaz rangkulkan pada hari ini. InsyaAllah kita akhiri dengan doa penutup insyaAllah Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita pelajari di dalam surah ini. Sudah kita tulis perincian perkara itu. Kita tutup majelis ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan keberkatan kepada kita, khususnya di hari-hari, di saat-saat terakhir di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.